Merchandise itu ada banyak ya jenisnya. Itu bisa berupa topi. Ini bisa berupa topi, bisa berupa notebook, bisa berupa pulpen. Seringkali nih kalau di kampus tuh dikasih kita pulpen dengan merek-merek kampus. Ada payung juga, ada gelas, dan ada topi. Ya. Di sini kita carilah goodie bag ya, contoh goodie bag. Kita udah dapat contoh goodie bag untuk desain kita ya, desain merchandise. Ini contoh goodie bagnya. Ini saya nggak buat dari awal ya, untuk buat goodie bag kita cari aja di Google tuh banyak ya. Carinya keywordnya itu harus benar, yaitu goodie bag terus fashion. Kita akan langsung nemu tanpa kita harus buat dari awal. Untuk ilustrasi goodie bagnya, misalkan ini ya, kita copy, kita buat ukuran 21x29 untuk sampel contoh-contoh desain goodie merchandise kita. 4 aja. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Ini lupa diganti sentimeter. Ctrl V, Ctrl T untuk transform. Nah, ini bagian terpentingnya nih teman-teman ya. Kalau kita ingin berubah warna nih, tapi ini udah cocok ya, Mahakarya itu ciri khas warna itu merah. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ubah warna goodie bag ini warna biru? Nah, mungkin kita manual begini ya, manual begini misalkan ini bakal nggak bagus ya. Kita coba aja warna biru, nggak bagus ya. Ininya dimensinya terhilang. Kalau mau ini, kalau mau kita rapi banget itu bakal memakan waktu lama. Jadi ada cara lebih cepatnya supaya kita mengubah warna itu di image adjustment hue or saturation. Ini kita bisa ubah warna biru ya. Kita nggak menginginkan warna merah misalkan, gitu ya. Oh, kan Mahakarya kan warnanya merah. Oke, kita ubah lagi warnanya di image adjustment hue saturation. Kita ubah lagi warnanya merah, menyesuaikan warna merah di sini. Atau mau lebih merah lagi bisa, atau pucat bisa juga. Ya. Mau lebih gelap bawah. Ini kita tinggal masukin logonya aja ya, logo karya kita baru ya, biar enak buat browsingnya. Kadang-kadang teman-teman kalau kita sering browsing, kita jangan takut untuk menggunakan tab banyak ya. Sampai kadang-kadang saya suka penuh untuk tabnya ini. Di sini kita cari logo Mahakarya. Oh, ini masih standar universitas.
hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai salah logo lagi. Salah logo yang itu, yang tadi itu yang lama. Nah, ini ya teman-teman ya, kita sesuaikan. Ini kalau kita copy langsung ya teman-teman ya, copy langsung paste pasti background belakangnya itu hitam ya. Beda dengan kita download ya. Teman-teman, kita coba download ya. Set image as. Ini kebanyakan pakai Android ada tulisan download biasanya. Ini kita save as ya kalau di PC. So, klik kanan. Ini kayaknya udah PNG nih teman-teman. Jadi background belakangnya itu transparan. Ini bagus nih untuk kita ambil ke PowerPoint atau apa karena udah transparan background belakangnya. Nah, ini udah transparan ya. Beda sama yang kita comot langsung copy paste itu ada background hitamnya. Tapi karena ini warna merah, bisa kita hapus backgroundnya, satu warna itu tadi warna hitam. Tapi karena kita udah ngambil cara save as, perbandingannya lebih bagus kita ambil save as ya kualitasnya ya. Kita hapus aja ini, kita perbesar Ctrl T sini, terus sini kita layer style stroke supaya kasih garis tepi ya teman-teman, karena warna yang merah sama merah nggak ada pemisah antara logo, desain logo sama warna tote bag jadi tabrakan. Kita kasih garis tepi putih, enter. Jadi untuk tote bag kita Mahkarya ya, logo Mahkarya. Kalau misalkan kurang miring ya, kurang miring nih logonya karena tote bag-nya miring, kita diedit, transform, distort ya, distort, kita miringkan, misalkan begini ya, lebih alami, kita coba dulu enter ya, lumayan lah ya, mengikuti miringnya tote bag. Atau kita bisa kecilin, kita tambahin nama, kurang jelas dengan logo doang, kita tambahin nama, universitas. Alhamdulillah udah 11 yang masuk ya teman-teman ya. Ada Aisyah Rahmania, ada Bonri Gutum, ada Aisyah juga. Oke, terima kasih. Ada. Sip, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jangan ngumpul-ngumpul dulu ya. Siap, Kak. Kita kasih universitas. Ctrl J lagi untuk duplikat ya, Ctrl J ya. Kita ulang. Ini harus kita ingat ya, shortcut keyboard ini sangat membantu sekali untuk mempercepat desain kita ya. Yang penting-penting aja yang diambil, kayak duplikat layer, kayak tool ini nih, apa nih, V, N, U, E ya. Terus ini kita ubah tulisannya Mahakarya. Kita ubah warnanya menjadi merah, karena sama-sama merah dia akan lebih nyatu ya. Kita kasih garis tepi aja,
putih. Kurang kita 10. Oh, maaf. Ini warna merah, maka itu makin tebal dia ya. Oke. Ini harus diperhatikan ya colornya teman-teman ya. Kalau misalnya terjadi keanehan di sini, nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini kita, oke. Universitas juga kita ubah warnanya. Ubah warnanya dulu ya. Merah, layer strike, layer style, stroke. 5. Colornya putih untuk garis tepinya. Oke. Ini juga sama ya, ini masih lurus ya, kita miringin, edit, transform, scale, edit, transform, scale. Sesuaikan ya teman-teman ya. Bagus. Ya. Kita udah dapatnya desain tote bag. Nah, supaya kita memilih banyak layer, itu klik kanan dulu, ini layar pertama yaitu tote bag-nya. Kita pencet shift ya teman-teman, pencet shift untuk menambahkan yang kita seleksi. Nah, udah 2 nih. Terus pencet shift lagi, klik kanan universitas. Nah, nambah lagi 3 layer, kita seleksi. Klik kanan lagi mahakarya. Nah, jadi semua layer kita bisa geser-geser, kita kecilin, gedein, jadi baru berbarengan ya teman-teman ya. Kecilin, tebak selesai. Selanjutnya kita cerdas apa lagi ya? Cerdas. Move ya, kita ke move ya. Nah, kalian harus ingat ya teman-teman, harus keywordnya harus sesuai ya. Kalau kita ingin nyari sesuatu supaya dapat gitu. Ini yang saya pelajari gitu teman-teman. Misalkan kita nyari ilustrasi gelas ya, supaya kita nggak desain-desain lagi. Kalau kita desain-desain lagi itu lama teman-teman. Untuk kita buat desain cepat gitu, kalau kita tutup untuk cepat oleh atasan kita, yaitu gelas, misalkan gelas, terus resin. Ya, ilustrasi gelas ya, seperti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya gelas tuh apa sih? Ini ya, bukan ya, benar ya. Sebenarnya bukan gelas ya, mug ya, mug. Kita cari mug. Nah, kita dapat ilustrasi mug ya. Ini ya, kita pakai yang ini aja. Kita copy, kita paste, Ctrl V, Ctrl T, perbesar, pencet W, klik, backgroundnya kita hapus, klik, delete. Kita udah dapat mug. Kita masukin logo Mahakarya.
kapasitas. Oh ya, daripada ini yang udah ada aja nih logonya nih. Saya ambil aja, klik kanan, Ctrl J untuk duplikat, Ctrl J. Ini harus diingat ya teman-teman ya, kalau banyak layar begini, kadang-kadang suka berada di belakang nih ya, layarnya nih ya, nggak berada di depan. Ini kita harus pindahin dia berada di depan itu manual ya. Di sisi kanan ini, kanan pojok kanan bawah ini, kita lihat dia layar berapa. Di layar 3 copy ya, kita tarik ke atas, paling atas, supaya dia berada di atas. Kita Ctrl T. Kita sesuaikan aja sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk move udah selesai. Kalau untuk desain ya, ini nggak usah nih, asap-asap ini sebenarnya untuk penggambaran ilustrasi aja. Udah, tote bag udah. Lanjutnya misalkan payung ya. Umbrella illustration. Karena payung itu dimensinya untuk dilihat itu banyak ya. Kita ambil yang ini, dimensi untuk dilihat itu. Ini pencet W, delete background belakangnya. Kita ubah warnanya di image adjustment to or saturation, karena Mahakarya itu warna karakternya adalah warna merah. Kita ubah payung itu warna merah. Di hue-nya kita mainkan sampai dia berubah warna merah. Mohon maaf ya, ini agak nge-lag jadi berubahnya lama. Nah, dia berubah warna merah ya. Kalian harus perhatikan ya, daripada kalian ngedit dari awal, misalkan kalian pencet ini warnain merah, itu lama ya teman-teman ya. Jadi kita ubah aja dengan cara cepat, yaitu image adjustment to all saturation, kita ubah warna merah. Nah, ini kita tinggal masukin logo Mahakarya, kita duplikat aja ya, duplikat, Ctrl J. Ingat juga ini teman-teman, dia berada di belakang ya. Kita naikkan layarnya, kita taruh di sini. Kita zoom aja ya teman-teman ya, supaya jelas ya. Kita zoom. Oke teman-teman, nanti kalau kita nyari ilustrasi itu yang bagus ya, tapi ini karena darurat ya. Darurat jadi ini gambarnya kurang bagus. Apa? Ini buat pembelajaran aja dulu. Di sini kita udah ada logo. Kita sesuaikan sesuai dengan bentuk payung ya logonya ini. Hebatnya di Photoshop itu ada yang namanya warping ya, transform warp. Dia bisa mendistorsi gambar semaunya kita ya, bisa begini gitu ya. Dia bisa menyesuaikan banget ya. Tapi kalian harus hati-hati ya. Maksudnya itu, aduh, kita miringin dulu ya. Miringin begini. Baru kita manipulasi, edit, transform, warp. Kita manipulasi.
suka miring ya. Tapi kita coba dulu ya teman-teman. Ada ini juga tuh, apa tadi tuh namanya tuh ya, kalian harus bermain di transform ya pokoknya ya, untuk perspektif ya, transform, distort ya, distorsi, tarik ini aja nih supaya miring. Nah, menyesuaikan bentuk payung ya, sama yang lain juga kita duplikat juga nih. Kita mau segala sisi payung itu ada logo Mahakarya ya. Kita kecilkan, Ctrl T, miringkan. Sebenarnya tanpa warping juga bisa nih. Nah, kita menggunakan distorsi aja deh. Distorsi, tapi emang belum ya, belum cukup nih distorsi. Kita tambahin pemanisnya itu adalah warping supaya dia lebih kelihatan menyentuh, kayak kelihatan menempel pada payung ya, bukan tempelan dia. Oh, tinggal 10 menit lagi teman-teman, zoomnya nanti mohon masuk lagi teman-teman ya. Saya udah dapat peringatan. Baik, Pak. Sip. Kalau udah di seleksi atau di edit, kita pencet enter. Kita udah buat merchandise payung. Teman-teman. Ini hapus aja nih. Sebagai sampel aja teman-teman ya. Atau ingin misalkan biasanya customer itu emang mintanya beberapa sudut pandang ya teman-teman, makanya itu saya kasih banyak bentuk model payung tadi itu, tapi dua ini kayak cukup nih, kita tambahin aja, Ctrl J, kita naikin layarnya, kita Ctrl T, rotate, puter, kita kecilin, kita zoom, ya. Kita Ctrl J lagi, belum ya, Ctrl J, kita Ctrl T, rotate, Ctrl J, rotate lagi, Ctrl J, rotate. Ini cara yang barbar ya teman-teman ya, maaf. Yang sebenarnya yang benar itu ada grafik standar manualnya. Coba ini kita bagaimana cara supaya belajar Photoshop itu cara cepat ya teman-teman ya. Sebenarnya intinya itu sebenarnya dalam desain itu ada yang namanya standar grafik manual teman-teman. Mungkin pas kelas sesi ini teman-teman bisa pelajari apa tuh standar grafik manual ya. Bahwa logo itu udah ada standarnya, kalau misalnya dari perusahaan tuh udah ada corporate identity namanya ya. Jadi mereka tuh udah membuat logo itu nggak boleh disalahgunakan atau tata letaknya itu nggak boleh salah gitu biasanya gitu. Jadi menyesuaikan prosedur-prosedur tata letak gitu biasanya. Kita harus menyesuaikan tata letak tersebut dan bagaimana supaya enak untuk dilihat gitu. Tapi ini hanya untuk gambaran bagaimana untuk mendesain dan tata letak yang enak itu seperti apa. Tapi menurut grafik standar manual itu akan berbeda gitu. Dia ada kode etiknya seperti warna apa nggak boleh berbeda gitu untuk sebelum dicetak. Seperti itu teman-teman ya. Nanti bisa dipelajari grafik standar manualnya untuk tahapan advance. Kalau kita terjun ke dalam desain grafis, membuat sebuah logo, bahwa logo itu benar-benar dihargai miliaran, itu kita harus membuat corporate identity gitu teman-teman.
Oke, baik teman-teman, kita udah dapat logo payung. Karena layarnya banyak, kita seleksi semua layarnya, klik shift, kita ambilin semua nih layarnya, nah, semua Ctrl T kita kecilin. Penjelasan dikit ya teman-teman ya tentang grafik standar manual itu tiap warna itu mempunyai kode teman-teman. Misalkan kita ambil sampel warna ini ya yang udah di internet ya. Kadang-kadang sampel warna yang kita comot di internet tuh kodenya nggak sama dengan apa yang dipegang grafik standar manual dari perusahaan pegang yang mereka beli untuk membeli logo seharga miliaran, ratusan juta gitu tergantung seberapa bagus corporate identity-nya. Misalkan aja nih ya kita comot ini kode warna itu seperti ini teman-teman ya. Ini nanti dicantumin nih di grafik standar manual. Ini aja nih kode nomornya. Pagar 691 AAA A1A1A. Oke ya. Kita harus benar-benar samain warnanya ya sesuai dengan warna kode ini. Jadi nggak bisa misalkan biru nggak boleh, warnanya merahnya itu yang lain gitu, FB nggak boleh, jadi kita harus mengubahnya sesuai gitu teman-teman. Berapa kata otak ya. Terus selanjutnya merchandise apa lagi ya, notebook kali ya, notebook ya, notebook illustration. Jadi kalau teman-teman pengen nyari template gambar-gambar itu teman-teman harus sesuaikan ya keywordnya itu. Ini dia illustration paling terpenting ya, kita nyari apa aja ada ya, misalkan Twitter illustration, kita kan dapat ilustrasi-ilustrasi dari Twitter atau Facebook illustration, bahkan hal-hal yang rumit ya seperti pose yang susah untuk kita buat gitu, illustration kita bisa ambil ya selama untuk menjadi pembelajaran, dan ambilnya itu yang gratis-gratis aja ya teman-teman ya, yang gratis, kira gratis. Oke, kita pilih tadi apa tuh teman-teman, lupa saya. Kita mau buat apa lagi? Notebook, Pak. Oh ya, notebook ya, terima kasih teman-teman. Notebook, nah, ini misalkan ini ya teman-teman ya, walaupun ini contoh aja dulu ya teman-teman ya, notebook ya. Ctrl V, Ctrl T, besar, marquee, pencet M ya, seleksi, kita geser menggunakan mouse tool, shortcutnya itu V, kita geser ke bawah. Kalau udah selesai kita pencet M, kita klik area mana aja ya teman-teman ya supaya menyelesaikan seleksi ini ya, kecuali area tengah sini ya, area kita seleksi kita pencet mana aja. Oke, kita dekat layar mahakaryanya, Ctrl J, layarnya kita depankan seperti ini teman-teman. Terus biasanya dalam
bentuknya juga biasanya ada logo kecil ya teman-teman ya. Untuk prakarya biasanya di mana sih, di atas atau di bawah ya? Saya lupa nih teman-teman. Relatif ya. Kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Seperti ini sampelnya teman-teman ya. Atau kadang ada di bawah, terus dikasih tulisan Mahakarya, Universitas Mahakarya. Di atas saja. Kita Ctrl D. Kita udah jadi. Notebook ya teman-teman ya. Kira-kira apa lagi teman-teman dalam desain merchandise itu? Topi perlu nggak? Kira-kira? Masker ya biasanya ya. Kalau lagi pandemi gini masker ya. Kita cari masker.